Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 mewajibkan setiap orang atau lembaga yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial maupun layanan publik wajib membayar royalti. Pemerintah sudah menentukan 14 tempat dan layanan yang wajib membayar royalti. Belit ini juga mengatur mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta yang karya musiknya digunakan atau diperdengarkan sejumlah tempat usaha. Royalti nantinya dibayarkan melalui instansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Adapun besaran tarif royalti sudah ditetapkan oleh LMKN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dari laman LMKN yang bisa diakses luas, besaran tarif royalti sudah tercantum. Seperti misalnya tarif royalti yang dikenakan bagi supermarket, pasar swalayan, mal, toko, distro, salon kecantikan, pusat kebugaran, arena olahraga, dan ruang pamer. Tarif royalti didasarkan pada besaran meter persegi ruangan. Untuk hotel dan fasilitas hotel, besaran tarif didasarkan pada jumlah kamar. Konser musik dihitung dari penjualan tiket, sementara konser musik gratis tanpa penjualan tiket tetap dikenakan tarif royalti yang dihitung 2% dari biaya produksi. Untuk pusat rekreasi terbuka dihitung dari penjualan tiket serta prosentase penggunaan musik, sementara pusat rekreasi dalam ruang yang tidak menggunakan tiket dikenakan lamsam Rp6 juta per tahun. Tarif royalti karaoke didasarkan pada ruangan atau booth. Untuk tarif lainnya bisa diakses secara luas dan detail pada laman Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pemerintah juga memberikan keringanan tarif royalti kepada UMKM. Nantinya royalti yang didapat dikelola oleh LMKN dan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ya baik pemirsa, pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik diteken oleh Presiden Joko Widodo sejak 30 Maret dan tarif royalti sudah ditentukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang disebut LMKN yang akan dikelola dan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Dan saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait royalti lagu untuk siapa di Indonesia Bicara malam ini. Dan di segmen awal saya tersambung dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada Mbak Bunga Manggiasi, Manajer Komunikasi Koalisi Seni, sudah terhubung melalui sambungan Zoom call. Mbak Bunga. Selamat malam Mas Selamat Juno. malam, bisa dengar suara saya jelas ya? Jelas. Apa kabar Mbak? Baik, baik. Sehat ya, Alhamdulillah. Mbak Bunga, kita bicara Anda dari Komunikasi Koalisi Seni. Ini tentunya such a good news ya untuk para pekerja seni, pencipta seperti itu. Benar seperti itu? Ya, good news. Aha. Walaupun sebetulnya beberapa hal yang jadi ramai bukan hal yang baru ya, bahwa hak royaltinya diatur di Indonesia dan ada banyak pihak yang perlu membayar tuh sebetulnya sudah cukup lama. Oke, ini berarti bukan peraturan yang baru. Sudah cukup lama ada aturan ini. Tapi selama ini tidak jalan seperti itu? Atau seperti apa? Jadi hak royalti itu sebetulnya diatur sudah cukup lama di Indonesia. Dasarnya ada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Lalu Kemenkumham melalui peraturan menteri maupun keputusan menteri sudah mengatur juga soal LMKN, LMK, dan tarif royalti. Oke. Yang baru dari PP ini sebetulnya mengatur segi pengelolaan hak royaltinya. Dan ada PR lanjutan nih buat pemerintah supaya bisa bikin pengumpulan data dan pembentukan sistem informasi terpusat. Oke, dan ini yang, silakan. Iya, sebetulnya PP ini datangnya sangat terlambat, soalnya nyaris 7 tahun setelah undang-undangnya ditetapkan ya. 2014 itu. Padahal iya, harusnya tiap undang-undang itu peraturan pelaksanaannya harus sudah kelar diundangkan Oke. juga paling lambat 2 tahun setelah undang-undangnya mulai berlaku. Tapi ini 7 tahun. Iya, dan ini sayangnya cukup biasa dalam sistem hukum Indonesia ya. Ada Undang-Undang Perfilman tahun 2009, Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan 2017, sampai sekarang juga masih belum lengkap peraturan pelaksanaannya. Tapi ini perkembangan yang bagaimanapun perlu kita apresiasi. Oke, nah lalu kalau kita tahu ini Anda menilai tadi agak terlambat seperti itu ya, walaupun tadi ya paling tidak ada pergerakan lah gitu. Lalu selama PP ini belum ditentukan seperti itu, belum diteken seperti itu ya. Nah, Anda melihat bagaimana proses selama 7 tahun belakang? Apakah hak itu masih tadi hak cipta atau hak royalti ya hanya sebatas waktu hanya undang-undang, pelaksanaannya 7 tahun belakang tuh sama sekali nggak ada, atau
sebenarnya ada jalan atau sudah berjalan seperti itu? Sebetulnya sudah berjalan, tapi dasar hukumnya itu tadi ya, peraturan menteri dan keputusan menteri gitu. Jadi ada LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang tugasnya mengkolek gitu ya, mengumpulkan royalti ini dari satuan-satuan atau perusahaan-perusahaan komersial gitu, kegiatan komersial, yang kemudian nantinya dikumpulkan lalu dibayarkan kepada musisi pencipta lagu atau musik gitu ya yang terdaftar di LMK tersebut gitu ya. Namun, pasti ada namun ya, tapi jadi belum ada sistem informasi terpusat sebetulnya kita. Jadi di Indonesia ini musisi misalnya ada yang bisa menerima royalti sangat besar gitu ya, tapi diterimanya sebenarnya gelondongan gitu dari LMK. Mereka tidak tahu lagunya diputar di mana saja, oleh siapa saja, berapa kali gitu ya. Nah harapannya nanti setelah ada berarti, PP ini dan selama ini menerima saja tapi tidak ada database seperti itu ya? Betul, jadi barangkali transparansi ini yang harusnya nanti bisa diperbaiki dengan PP ini. Oke, dengan PP ini diharapkan tadi tidak hanya menerima jumlah, tapi ada juga tadi runtutan angka seperti itu ya, di mana saja tempatnya dan seperti apa. Dan kita akan tersambung dengan juga Mbak Bunga di segmen ini dengan Pak Benz Leo ya. Sudah ada bersama kita juga, tergabung di Zoom call. Selamat malam Pak Benz. Selamat malam. Apa kabar? Sehat. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung ya. Iya. Kalau kita bicara musik nggak lengkap kalau nggak ada nama Benz Leo nih. Apalagi terkait peraturan pemerintah yang katanya angin segar untuk para musisi, pencipta lagu dan juga orang-orang yang berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi dari musik. Pak Ben sendiri melihat peraturan ini, PP yang diteken ini ya, 7 tahun kemudian dari 2014, seperti apa? Ya, sebetulnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 ini adalah materinya atau isinya, pasal-pasalnya itu bagus sekali. Baik. Tadi Mbak Bunga sudah cerita bahwa PP-nya belum ada, sehingga pelaksanaannya itu memang agak terlambat, bukan terlambat. Sebetulnya PRSSNI misalnya, Persatuan Radio Swasta Indonesia, itu sudah membayar dari dulu sebetulnya. Baik. Mereka mengkolek dari anggotanya sedemikian rupa, cuman besarannya itu kan sebetulnya tarifnya itu bisa berbeda-beda antar daerah misalnya, karena di Jakarta pasti beda penghasilan radio dengan di daerah lain. Di daerah, gitu. baik. Nah, yang ada PP ini tinggal bagaimana kita merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan pentarifan ini. Sebab ini tidak transparan, kemudian tidak ada kejelasan, maka PP ini juga akan menimbulkan masalah gitu ya. Oke. Itu pertama. Yang kedua, kita juga jangan terlalu memanjakan jenis musik yang ada di industri. Tapi bagaimana dengan musik-musik daerah? Karena di Indonesia ini musik daerah, misalnya musik lokal, gamelan, kemudian yang mereka ada komposisinya itu kan sebenarnya juga sering dimainkan di hotel-hotel berbintang, misalnya di Jawa Tengah, di Bali dan lain-lain. Mereka ini juga perlu sekali perhatian terhadap memanfaatkan PP nomor 56 tahun 2021 ini. Baik. Karena kalau itu hanya di musik industri, artinya beredar di pasar, masuk Spotify, masuk ke Joox dan lain-lain, maka makin tertinggal yang namanya industri musik yang ada di musik-musik lokal atau musik daerah. Mudah-mudahan ini angin segar, karena Pak Jokowi sudah menaikkan ini pada kalau salah tanggal 30 kalau salah 30 Maret kemarin, dan ini menjadi isu yang menarik sekali buat kita. Oke. Baik, Pak Benz Leo, Anda menyebutkan bahwa ini juga harus tadi menjadi perhatian kita untuk musisi lokal seperti itu ya, yang lagunya sering diputar-putar di hotel gitu, di resort seperti itu, di tempat-tempat wisata. Jadi dengan kata lain selama ini mereka lagu-lagu yang dipakai itu mereka tidak mendapatkan haknya atau seperti apa? Kalau kita flashback ke belakang. Sebetulnya musik daerah ini seperti anak tiri di negeri sendiri. Baik. Padahal mereka ini memberi sumbangsih terhadap negara, terutama untuk destinasi wisata. Kan begitu wisatawan masuk ke daerah itu, yang mereka cari bukan musik diatonik barat,
tapi mereka juga mencari musik lokal, tarian dan lain-lain yang pada akhirnya itu juga akan memberi kontribusi terhadap pendapatan negara pada saat mereka masuk ke hotel, kemudian juga mereka juga disejahterakan dengan adanya PP nomor 56 ini. Karena kita berharap jangan terjadi ketimpangan pada saat PP ini dilaksanakan. Karena itulah saya seperti Mbak Bunga, saya atau kami semuanya berharap agar PP nomor 56 itu ditindaklanjuti dengan adanya FGD, forum grup diskusi, agar semuanya bisa terlaksana, tidak ada protes-protes dari siapapun juga gitu. Ini Mas, karena terus terang seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya ini sudah berlangsung lama sebetulnya di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu lama, kemudian sebagian dari asosiasi itu sudah membayar juga, misalnya kayak tadi radio, televisi sudah juga membayar Mas, ya, mereka yang memutar lagunya dan mereka juga sudah membayar. Barangkali karena belakangan ini ada pandemi virus dan lain-lain, kemudian penghasilan mereka juga mengecil, pada akhirnya terjadilah kesenjangan yang makin jauh pendapatan dari artis. Apalagi sekarang ini kan ada hak terkait. Oke. 2 tahun terakhir tuh hak terkait itu para pemain musik, para penyanyi itu sudah mendapatkan royalti juga, tidak sekadar songwriter. Ini cukup menarik ini sebetulnya, karena nantinya yang mendapatkan kebahagiaan dari royalti ini tidak sekedar pencipta lagu, lirik, tapi juga para penyanyi, para musisinya, gitu. Oke, baik. Pak Bensleo, Mbak Bunga, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.